Hari ini kita akan belajar firman. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya percaya banyak di sini, saya dengar banyak menghadapi masalah. Dan bersyukur kalau menghadapi masalah. Karena masalah itu baik buat kita. Katakan masalah itu baik. Masalah itu baik. Masalah itu baik. Masalah itu baik. Ya. Kalau masalah itu karena kesalahan kita, kalau masalah itu yang kita bikin karena kesalahan kita mesti koreksi diri untuk berubah dan bertobat. Karena masalah yang kita hadapin, yang hari ini kita alami setiap hari, biasanya karena keputusan kita yang salah, cara kita salah, hidup kita yang ngawur, tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya kita kebentur tembok, dan ujungnya tetap Tuhan tarik untuk dekat dengan Dia. Makanya bersyukur kalau ngadepin masalah. Semua masalah yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya untuk satu, kita tuh diseret dekat dengan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita dibawa untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Makanya bersyukur. Karena ada masalah yang diizinkan Tuhan, ada juga masalah yang karena kebodohan dan kesalahan kita. Kita mesti cek masing-masing sampai ke kedalaman batin kita ini. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, kita harus memberikan hidup kita hari ini itu sepenuhnya untuk Tuhan. Gak ada yang disisakan. Semuanya kita kasih untuk Tuhan. Semuanya kita beri untuk Tuhan. Dan kita berikan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Ya hidup kita. Sikap hidup kita, karakter kita, kelakuan kita, harus kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab kan ngomong di Markus pasal yang ke-12, 30, 31, ya terkenal sekali kok. Ini hukum berbicara tentang hukum yang pertama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada hukum itu. Kalau Alkitab itu disingkat, diringkas, hanya ada dua hukum ini. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan jadi masalahnya kita ini mencintai Tuhan sungguh-sungguh apa tidak. Orang kalau mencintai Tuhan, hidupnya pasti berubah, nggak mungkin nggak berubah. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, karakternya berubah. Mulutnya berubah. Sikap hatinya berubah. Kalau kita ngomong, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jiwa. Jiwa itu berbicara dengan apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Kenyataannya dalam kehidupan hari-hari, perasaan kita nggak mencintai Tuhan kebanyakan, lebih mencintai diri sendiri. Disinggung sedikit marah, nggak terima. Ribut, gegeran. Ngamuk, nggak jelas. Perasaan kita. Kemauan kita susah ngikutin Tuhan, maunya Tuhan. Maunya jalan sendiri, ngikutin mau sendiri. Tidak heran kita bentur-bentur masalah. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, kita harus taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini ribut dengan orang lain, sebenarnya kenapa? Karena kita kedagingan. Semua sifat daging kita, karakter daging kita itu selalu menimbulkan problem. Dan ujungnya kita akan kebentur masalah. Dan itu perlu disalibkan, Bapak Ibu. Semua kedagingan ini nggak bisa ditengking. Diundang Benny Hinn pun untuk netumpang tangan. Dagingmu, kelakuanmu tidak akan berubah. Itu adalah keputusan kita ambil. Kita mencintai dan mengasihi Tuhan untuk kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kelemahan, kekurangan, semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Baru kita bisa mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Kalau daging kita yang mimpin, kemauan kita yang mimpin, pikiran kita yang mimpin, kita akan menjadi orang yang egois, menangnya sendiri. Bagaimana mungkin bisa kenal Tuhan? Bagaimana mulut kita ngomong cinta Tuhan, tapi dagingmu berontak, teriak-teriak, kepahitan, sakit hati, dendam, benci, nggak mau mengampuni. Dan dipikir kamu bisa datang ke gereja, angkat tangan dan nyembah Tuhan. Apakah benar berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Serial kekristenan yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita itu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tanpa terkecuali, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Pikiran kita, seluruhnya, kita serahkan di hadapan Tuhan sepenuhnya. Kemauan kita, kehendak kita. Saya berdoa suatu hari ada muncul satu generasi yang bebas sakit hati, bebas yang tersinggung. Kenapa? Hidupnya didedikasikan untuk Tuhan. Untuk kita bisa masuk mengenal hati Tuhan, masuk sampai ke kedalaman hati Tuhan. Itu dibutuhkan mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau tidak,
kita akan menjadi orang yang mulutnya nyembah Tuhan, tangannya angkat tangan, air matanya keluar beler-beler, tetapi hatinya tetap jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tuh mau hati kita yang dijadikan korban dahulu, diberesin dahulu. Makanya kadang kita nggak pernah tahu diri kita sebenarnya sampai kita ini kebentur masalah dulu. Ketemu masalah baru tahu, oh ternyata aku tuh seperti ini. Kalau kita kelihatan di gereja atau di beda seperti ini, semuanya kudus, suci, tak bercacat celah. Lebih seperti lebih kudus daripada Bunda Maria. Semuanya mukanya alim, semuanya haleluya. Tapi real manifestasi dari diri kita yang sesungguhnya adalah ketika kita ini menghadapi masalah problem yang kita hadapi. Reaksi kita yang pertama kali itu menentukan kita ini menjadi orang seperti apa di hadapan Tuhan. Reaksi kita akan menentukan sejatinya kita sebenarnya di hadapan Tuhan itu apa. Saya berdoa ada orang-orang yang benar-benar apa yang dari mulut dan di dalam hatinya itu benar-benar sama. Kalau mulutnya nyembah Tuhan, ya hatinya nyembah Tuhan. Karakternya juga nyembah Tuhan. Orang-orang model kayak begini, sekalipun ngadepin masalah, ngadepin tekanan, tetap dia reaksinya seperti Tuhan mau. Nah, kalau kita ini menghadapi problem, tekanan, reaksi kita nggak seperti firman Tuhan, itu bukti daging kita yang menonjol. Semua perbuatan daging selalu bikin kita itu ribut dan gegeran dengan orang lain. Semua perbuatan daging selalu membuat diri kita ini penuh amarah, emosi, nggak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau kita ini matikan semua keinginan daging di kitab Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kalau kita real hidup dipimpin Roh Kudus, kita mematikan keinginan daging. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang yang mati daging, pikul salib sanggal diri, ketika ditekan, ketika dihianati, kita ngadepin masalah, dipersalahkan, diperlakukan buruk, tidak dihormati, tidak dihargai, dia nggak bereaksi apa-apa. Relax, orang mati itu nggak bereaksi, Bapak Ibu. Kalau kita masih diapa-apain bereaksi, artinya daging masih hidup, perlu dimatikan. Dan saya berdoa, Roh Kudus izinkan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dan Tuhan pakai orang di sekitarmu yang paling dekat dengan hidupmu, jangan dipakai untuk mematikan semua keinginan daging kita. Orang yang mati tidak akan pernah bereaksi apa-apa. Kalau kita bereaksi, artinya kita masih hidup dan perlu dimatikan. Bapak ngalami nggak? Ngalami sampai hari ini. Ngalami dan sering ngalami. Dan saya justru diam. Waktu kita diam menghadapi masalah, problem, tekanan, himpitan, rasanya daging kan nggak enak. Pengen balas, pengen teriak, pengen jerit, pengen lakukan sesuatu untuk membela diri. Berapa banyak kita dipersalahkan orang lain, coba kita membela diri. Kalau kita membela diri artinya daging masih hidup. Dan kok belum mati. Kalau kok bela diri, artinya dagingmu masih hidup. Kadang kita perlu diam, nggak ngapa-ngapain. Diam, just be diam. Di Mazmur dijelaskan, Mazmur 4 ayat 10, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kadang kita tuh perlu mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan reaksi kita untuk cukup diam. Nggak ngapa-ngapain. Izinkan Tuhan membela. Beri waktu Tuhan untuk membuktikan dirinya, dia menyertain kita. Bapak Ibu, kalau kita ngalami Tuhan secara pribadi, kita kenal Tuhan, bukan kata pendeta, bukan kata saya, bukan kata ibu gembala, bukan kata pendeta-pendeta yang hebat-hebat. Tetapi karena kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah. Pak, bagaimana cara ngalamin Tuhan? Kehidupan kekristenan itu bukan ibadah hari Minggu atau ibadah di gereja, tetapi kehidupan kekristenan adalah perjalanan 24 jam sehari dengan Tuhan. Setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Dalam segala situasi, dalam situasi kayak apapun juga kita tetap berjalan bersama Tuhan. Itu loh perjalanan kita dengan Tuhan. Reaksi kita harus seperti firman, mulut kita seperti firman, kelakuan kita seperti firman. Pelan-pelan kita akan menjadi sepam seperti Kristus. Nah, kehidupan perjalanan kekristenan adalah perjalanan kehidupan kita setiap hari. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Berkelakuan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan mau kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku adalah untuk Kristus. Kalau Kristus yang aku hidupin, harusnya manifestasi kuasanya, karakternya mengalir dalam hidupku. Harusnya. Tapi pada kenyataannya,
Orang udah bertahun-tahun di gereja, kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan yang benar-benar diubahkan. Karena apa? Daging yang mengontrol dan mengendalikan. Jiwanya yang mengendalikan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita mau mengenal sampai kedalaman hati Tuhan, dibutuhkan pikul salib mati daging. Setiap hari. Harus. Apapun itu yang terjadi, jauh lebih baik diam. Harusnya kalau kita ini sudah lama ngikut Tuhan, apalagi sudah diajar dengan firman banyak hamba Tuhan, karakter kita harusnya berubah. Sikap dan perbuatan kita harusnya berubah. Apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harusnya sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan mau kita sendiri. Nah, sebenarnya Tuhan tuh, kalau kita kenal Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Apa sih yang sebenarnya kita perlu takutin, kita khawatirin kalau kita kenal Tuhan? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang perkasa itu tinggal dalam diri kita. Dia menyertai kita, dia mengurapin kita. Nggak perlu ada yang perlu kita khawatirkan. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Kita takut karena kita nggak kenal Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri. Kita pikir dengan kekuatan kita sanggup melakukannya. Dengan pengalaman kita, dengan uang kita, dengan pengetahuan kita pikir bisa menyelesaikan masalah. Dan nyatanya masalah nggak akan pernah selesai kan. Nyatanya kita bentur-bentur masalah terus kan. Dibutuhkan penyerahan diri di hadapan Tuhan. Orang ikut Tuhan itu artinya menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin mau Tuhan. Bukan jalan mau kita sendiri. Bukan kita berpikir maunya kita sendiri. Bukan bersikap maunya sendiri. Bersikap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidup kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau, saya percaya loh, setiap langkahmu, setiap hidupmu itu pasti berbeda. Kelakuanmu berbeda. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Coba dicek masing-masing hari ini. Hidup kita ini sudah benar-benar mencintai Tuhan sungguh-sungguh apa tidak? Dengan segenap hati kita. Orang kalau mencintai Tuhan, pasti mengasihi sesama. Nggak mungkin enggak. Orang kalau memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan, melebihi apapun di muka bumi. Dia pasti mencintai orang di sekitar. Dia pasti mencintai pasangannya. Abah, bagaimana orang saya diselingkuhi, saya disakitin bertahun-tahun, apakah saya harus tetap mencintai? Ya, Alkitab ngomong tetap kasih. Kasihlah Allahmu, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Termasuk orang yang menjengkelkan. Termasuk orang yang menyebalkan. Termasuk orang yang menyakiti. Termasuk orang yang melukai. Gak ada solusi lain. Itu hukum yang nggak bisa dilawan lagi. Alkitab ngomong hukum. Hukum itu tidak bisa dilawan. Hukum adalah ketetapan Tuhan. Ada hukum gravitasi. Barang segala sesuatu kalau dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Itu hukum. Dan Allah punya hukum namanya hukum pertama dan hukum kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap kekuatan. Hukum keduanya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang yang baik itu mudah. Kalau kita mengasihi orang yang peduli dengan kita itu mudah. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang yang menjengkelkan dan menyebalkan? Apa benar bisa tinggal selingkuh? Suami ngomongnya kasar. Kelakuannya buruk. Apakah benar-benar kita bisa mengasihi? Dan itu loh bukti. Kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan, melakukan semua ketetapan Tuhan, hidup kita pasti mengasihi pasangan kita. Seseorang yang mencintai Tuhan melebihi apapun juga di muka bumi. Pertama kali, dia pasti mengasihi orang di sekitarnya. Dia mencintai pasangan. Pak, pasangan saya sudah mengecewakan. Pak, pasangan saya itu sudah terlalu menyebalkan, Pak. Bapak nggak tahu saja. Saya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kemarin ada orang konseling, sudah 35 tahun disakitin sama suaminya. Apa yang diambil keputusan? Cintai, kasih. Menyebalkan, Pak. Iya, memang. Karena kamu salah pilih suami masalahnya. Dulu waktu kamu mau kawin kan nggak tanya Tuhan. Harusnya kan makanya Tuhan tuh ngomong, kalau kamu mau nikah, jangan dengan pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang seimbang, rohaninya, karakternya, kelakuannya. Saya lebih senang dengan pepatah orang Jawa itu, lihat bibit bobot bebetnya. Supaya apa sih? Pernikahan kita itu membahagiakan, hidup kita itu bahagia. Dan banyak orang, waktunya dihabiskan. Separuh hidupnya dihabiskan, hanya ngurusin pasangan, hidupnya nggak bertobat loh. Gara-gara apa? Salah pilih pasangan. Makanya yang punya anak-anak itu harus diajarin benar itu. Jangan sampai salah pilih.
Hidup kita itu punya tujuan Tuhan. Bukan hanya ngurusin persoalan-persoalan yang tidak penting. Tapi karena kesalahan kita di masa lalu, ketidakmengertian kita di masa lalu, kita salah pilih, dan akhirnya kita sendiri tanggung akibatnya, resikonya. Apakah bisa dipulihkan? Bisa. Dimulai dari mana? Pikul salib, mati daging, sangkal diri. Kalau kita mencari Tuhan, tidak mungkin kita ketemu setan. Tidak mungkin orang mencari Tuhan itu melihatnya setan terus. Tidak mungkin. Kalau kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh kita akan ketemu Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat pemulihan Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita. Kita mencintai Dia atau tidak? Kalau seseorang mencintai dan mengasihi Tuhan, pasti hidupnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, dan pasti ada kuasa dan otoritas yang mengalir dalam kehidupan. Bapak Ibu, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, pasti mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Apapun itu. Kita pikirkan adalah perasaan Tuhan, bukan mau kita sendiri. Kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan beri waktu lebih banyak untuk Tuhan. Bukan ngikutin mau dan kehendak kita sendiri. Seseorang yang mau dipakai Tuhan, mau diurapin Tuhan, mau diberikan otoritas dan pengaruh dalam hidupnya, harus meluangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Saya sebelum pelayanan, saya lebih banyak waktu doa puasa, bertahun-tahun malahan. Dibutuhkan waktu yang lama untuk kita ngalami Tuhan secara pribadi. Dan ketika kita menghadapi masalah dan pencobaan, pada titik tertentu, kita kenal Tuhan, kita ngalamin Tuhan. Saya 2018, kalau dengerin khotbah saya di YouTube, Bapak Ibu tahu apa yang saya sampaikan. 2017, 2018, 2019, saya ngalami kebangkrutan bisnis dengan istri parah sekali. Sampai nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Dunia ini seakan mau runtuh. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya apa-apa, habis semuanya. Dan kita tahu, kita tuh melayani Tuhan yang hidup. Apa yang kita sembah, yang saya layani, yang saya puji, yang saya agungkan, saya tinggikan setiap hari, dan saya tahu, percaya, dan saya nggak pernah taruh curiga akan masa depan saya seperti apa. Saya berserah kepada Tuhan. Cukup matikan daging, matikan keinginan hawa nafsu. Waktu saya menghadapi proses itu, reaksi saya harus benar di hadapan Tuhan. Reaksi saya harus benar di hadapan Tuhan. Sikap hati saya harus benar di hadapan Tuhan. Kenapa yang terjadi? Tuhan bikin pemulihan, Tuhan bikin terobosan, Tuhan bikin breakthrough sampai hari ini. Bahkan kita sampai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dari semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada masa kadaluarsanya. Yang jadi masalahnya, fokus kita itu kemana? Kita mencintai Tuhan atau mencintai masalahmu? Kita fokus kepada problem atau fokus kepada pribadi Tuhan? Kalau seseorang fokusnya kepada pribadi Tuhan, ngalami Tuhan sampai ke kedalaman batin, bangun keintiman dan ngalami ke Tuhan secara ilahi, kenal Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah, mulutnya berubah, kelakuannya berubah. Ngadepin masalah kondisi apapun juga fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya. Orang-orang kayak begini ini loh, orang itu yang akan melihat kemuliaan Tuhan secara ajaib. Bapak Ibu, Tuhan itu memulihkan kita, memberkatin kita, menyelesaikan masalah kita itu mudah, sebatas membalikkan telapak tangan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan yang kita sembah. Amin. Tapi pada kenyataannya, ketika Tuhan mau merubah hati kita, dibutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Kita lebih suka dengan diri kita sendiri. Kita lebih mencintai diri kita sendiri. Coba dicek HP-mu, lebih banyak foto siapa? Kenapa kok foto pada diri sendiri? Bukan kita lebih mencintai diri sendiri? Coba dicek waktu kita menghadapi masalah sama tekanan sama orang lain. Atau dipersalahkan orang lain. Atau direndahkan, nggak dihormatin orang lain. Apa reaksi daging kita? Kita coba pingin bela. Kok dia seperti itu? Kok dia seperti ini? Karena apa? Karena kebutuhan kita untuk dihormatin, dihargai, dicintai, dan dimiliki. Tapi harusnya, kalau kita ikut Tuhan, kita tahu Tuhan yang jadi utama. Perasaanmu bukan siapa-siapa lagi. Perasaan Tuhan yang kita pikirkan. Orang kalau mencintai Tuhan dan hidupnya nempel sama Tuhan, yang dipikirin itu perasaan Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita mikirin maunya Tuhan, bukan mau kita sendiri. Bayangin, kalau Tuhan dapatin kayak begitu, Tuhan bisa ubah masalahmu semudah membalikkan telapak tangan. Yang jadi masalahnya, hati kita degil, hati kita merasa benar sendiri, merasa perlu dikasih, merasa perlu dicintai, diperhatikan. Kalau nggak disapa orang lain aja rasanya nggak terima. Dia nggak sayang lagi, nggak peduli sama saya.
Orang kan berpikir banyak kan seperti itu. Tapi sebenarnya kita harus belajar fokus kita pada Tuhan. Nggak peduli dengan kata orang. Selama kita hidup jalan sama Tuhan, itu benar. Udah nggak usah pusingin kata orang. Orang nggak mau hargain, orang nggak mau hormatin, orang nggak mau akui. Kalau kita jalan sama Tuhan, kepuasan kita, sumber kita adalah Tuhan sendiri. Orang kalau udah dipuaskan dengan Tuhan, mengalami dengan Tuhan, ngadepi masalah yang beratnya kayak apapun juga, dia tenang, enjoy. Kita ini kalau ngadepi masalah masih panik, daging yang kerja itu. Kalau kita ngadepi masalah, tekanan, dipersalahkan, diomongin orang lain jelek, diperlakukan buruk, dikata-katain netizen, saya sering dikata-katain netizen, kenal tidak, tapi maki-maki sering, itu pusing amat, enjoy aja, diam dalam hadirat Tuhan. Seringkali saya dipersalahkan orang lain, dituduh, difitnah, diperlakukan buruk sama orang lain, dikata-katain orang lain, saya hanya diam, nggak ngapa-ngapain, saya serahin kepada Tuhan. Engkau diperlakukan buruk sama orang lain, diperlakukan buruk sama pasangan hidupnya, diam, tenang, jangan komplain. Kamu komplain, masalahmu semakin ruwet nanti. Matiin daging. Matiin daging, benar-benar matiin daging. Itu belajar matiin daging. Kalau kita diperlakukan buruk itu, sebenarnya proses kematian daging semakin cepat kalau reaksi kita benar. Tapi kalau reaksi kita nih bantah, teriak, jerit-jeritan, masalahmu semakin lama. Nah Tuhan mau menjawab masalah kita itu mudah sekali menyelesaikan masalah kita. Tapi untuk merubah hati kita yang di dalam dibutuhkan kerjasama kita dengan Roh Kudus. Baru kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau kita nggak kerja sama Roh Kudus, kita kerja pakai daging. Kita akan babak belur, kacau. Orang yang masalahnya muter-muter nggak selesai-selesai, coba dicek reaksinya seperti apa di hadapan Tuhan. Bener nggak reaksinya? Seperti yang Tuhan mau apa tidak? Atau jalan maunya sendiri pikirannya? Mulutnya ngomong maunya sendiri. Nggak mikirin perasaannya Tuhan. Ngomong aja sembarangan. Reaksinya sembarangan aja. Masalah muter. Bangsa Israel untuk dibawa keluar dari tanah Mesir dibutuhkan waktu yang cepat sekali. Tapi untuk Tuhan mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel dibutuhkan 40 tahun hanya didapatin Kaleb dan Yosua. Sisanya yang 20 tahun ke atas mati di padang gurun. Bahkan Musa dan Harun setelah Miriam nggak masuk tanah perjanjian. Dibutuhkan hati ini loh. Hati yang di dalam ini loh perlu dimatiin daging sepenuhnya. Pikiran, kemauan, kehendakmu ini harus dimatikan. Takluk sama rohmu. Waktu saya secara pribadi sama istri ngadepi masalah, kita nggak pernah tahu jalan keluarnya seperti apa. Nggak pernah tahu jalan keluarnya apa. Karena kita benar-benar nggak tahu. Cukup waktu itu kita diam dalam hadirat Tuhan. Wah, istri saya mulai ngomong macam-macam, udah stop. Kalau kita ngomong sembarangan dalam waktu kondisi seperti ini, nanti malah kita jatuh dalam dosa, dalam perkataan. Jauh lebih baik diam dalam hadirat Tuhan. Diam, wis menenge. Menenge wis ora usah ngomong apa-apa katanya. Dia gini-gini kok kita udah doa nggak dijawab Tuhan, kita udah puasa nggak dijawab Tuhan, kita temuin pendeta yang urapan nggak dijawab Tuhan, kita temu pendeta kurus, pendeta gemuk kok belum ada terobosan. Tenang, diam. Saya kenal. Kamu tahu suamimu itu siapa? Suamimu itu melayani Tuhan, bukan melayani daging, bukan melayani siapa-siapa. Saya kenal Tuhan yang saya sembah dari sejak tahun 97. Saya kenal Tuhan yang saya layani siang dan malam. Tenang, enjoy. Dan ujung dari semuanya itu Tuhan bikin terobosan dengan caranya yang ajaib. Ternyata saya baru tahu dan baru ngerti dan saya perlu banyak bertobat setelah kejadian itu. Bapak Ibu, sejak kejadian itu Tuhan merubah saya, Tuhan merubah hati kami berdua. Dulu kita kejar, karena kita di bisnis, kita buka usaha, kita ingin beli aset, kita ingin beli ini, kita beli itu. Sekarang, ya, sebagian dari berkat yang kita terima bagi ke orang lain. Kita udah nggak pingin apa-apa, kita hanya pingin nyenangin Tuhan. Hasil dari proses yang benar-benar mematikan dan meremukkan kita, membuat hati kita yang di dalam itu berubah. Kalau engkau diproses hari ini, masih jerit-jeritan, jerat-jerit, ngeluh, ngomel, menggerutu, sikap busuk, mulut kotor, perlakuanmu merasa diperlakukan nggak adil, dengerin baik-baik. Dengarkan baik-baik. Masalahmu semakin lama nggak akan selesai. Seperti bangsa Israel. Ngedumel, gerutu, padahal tiap hari melihat tiang awan, tiap api. Tiap hari melihat, matanya itu melihat kemuliaan Tuhan. Melihat Tuhan, dia pingin daging, dikirim daging. Tiap hari melihat mujizat. Malaikat yang masakin roti mana? Tiap hari ngelihat kemuliaan Tuhan, tiang awan dan tiang api. Tetapi hatinya degil, nggak bisa melihat Tuhan.
nggak ngalami Tuhan secara pribadi. Bayangin, hanya ada satu orang. Ketika Musa di bukit berdoa, Yosua ngikutin. Dia Musa turun, dia tetap ingin kenal Tuhan yang disembah Musa seperti apa. Daerah dia dipercayakan memimpin bangsa Israel. Dan sejak kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidupnya takut akan Tuhan sejak kepemimpinan Yosua. Kalau dibutuhkan mati daging, pikul sakit sangat diri. Kau ingin melihat kemuliaan Tuhan atas keluargamu? Kau ingin melihat Tuhan bagaimana bekerja atas seluruh aspek kehidupanmu, bisnis usahamu, anak-anakmu, suamimu? Dibutuhkan mati daging, pikul salib, sangkal diri. Dekat dengan Tuhan, cintai Tuhan lebih dari apapun. Orang yang mencintai Tuhan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan maunya sendiri. Amin. Udah gak peduli dengan perasaan. Yang kita pikirinnya perasaan Tuhan. Tuhan mau apa hari ini? Kau mau apa hari ini? Tuhan, kau mau ambil hidupku? Ambil. Kau mau apa? Perasaanku, kemauan, egoku, ambil semuanya. Kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dulu, hidup yang sepenuhnya mencintai dan mengasihi Tuhan. Itu mendedikasikan hidup ini untuk Tuhan. Yang dipikirin adalah tujuan Tuhan, perasaan Tuhan. Tapi nyatanya banyak orang nangis, jerat-jerit, berdoa pun fokus pada diri sendiri. Nangis untuk masalahmu. Percuma, Tuhan gak hitung. Tuhan itu gak pernah tertarik dengan air mata kita. Kita nangis, jerit-jeritan, gero-gero, golong-golong, sampai drosor, tengkurap, jempalitan, pingin masalahmu diselesaikan. Tuhan gak tertarik menyelesaikan masalahmu. Tuhan gak tertarik dengan air matamu, Tuhan tertarik dengan isi hatimu. Kalau hatimu berubah, Tuhan instan bisa bikin mujizat. Dengan cara yang ajaib, dia bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan lebih tertarik hati kita daripada masalah kita. Hatimu berubah, sikapmu berubah, problemmu akan kelar. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup. Hari ini, kau ngadepin masalah, datang kepada Tuhan. Cari kehendak Tuhan, cari maunya Tuhan. Banyak orang Kristen berdoa, nggak tahu siapa yang harus didoakan. Hanya fokus pada masalahnya, persoalan. Coba sekali-kali datang kepada Tuhan, nggak minta apa-apa. Hanya kenalin maunya Tuhan. Karena setiap problem, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya satu, membuat hati kita nempel kepada Dia. Amin. Amin. Saya berdoa, kita semua akan mengalami Tuhan secara pribadi. Mengalami kehidupan kekristenan yang berbeda. Mencintai dan mengasihi Tuhan lebih apapun, dan lebih dari apapun juga. Jangan Kristen itu Kristen nggak mau tahu Tuhan. Hanya minggu ke gereja, cukup bangga dengan minggu ke gereja. Cukup jadi orang Kristen, tapi hidupnya nggak kemana-mana dan memberikan dampak apa-apa. Cari Tuhan dengan sungguh. Bayar harga dengan Tuhan. Matiin semua keinginan daging dan nafsu. Nggak usah peduli dengan kata orang lain. Orang lain ngomong buruk, kita nggak minta makan sama orang lain kok. Ngapain kita dengerin kata mereka? Netizen ngomong buruk, netizen nggak pernah kasih makan kita kok. Ngapain kita ikutin? Apalagi orang memperkatakan jelek dengan kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan secara pribadi. Hadapin apapun juga dalam hidupnya. Hal-hal yang nggak tahu jalan keluarnya. Dia tahu persis ujungnya ada Tuhan. Sekalipun ketemu jalan buntu sekalipun. Dia tahu di ujung jalan itu ada Tuhan. Dengan tangannya membawa semua jawaban dan penyelesaian doa kita. Hatimu yang Tuhan mau. Perlu diserahkan sepenuhnya. Perlu diserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Kalau kita mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan main-main. Matiin semuanya keinginan hawa nafsu kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Kamu berjalan kemanapun juga. Kamu ngomong sama siapapun juga. Hidupmu akan berubah. Hidupmu pasti berubah. Dan menjamah banyak orang. Tujuan Tuhan bukan hanya sekedar memulihkan kita. Sekedar memulihkan masalah kita itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau memulihkan hatimu dan hidupmu untuk dipakai untuk kemuliaan yang lebih besar. Ada tujuan Tuhan yang besar yang kita harus kenalin setiap hari. Makanya kalau kamu hadapin masalah, kamu fokus pada masalahmu gak akan kelar-kelar. Fokus kepada tujuan Tuhan yang lebih gede. Hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti mengalami breakthrough dan terobosan. Kenapa? Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita cari Tuhan, pasti cara tercepat untuk kita mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita
kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nggak ada solusi lain. Di dalam perjanjian lama, ada kemah, ada tabernakel, kemah tabernakel. Orang yang mau masuk, harus persembahkan korban, beresin hatinya dulu. Dan baru bisa didapati menjadi orang-orang yang mengalami penebusan kok. Kita kalau mengenal Tuhan, kita harus matikan semua keinginan daging kita. Kita harus kuduskan hati kita, semua kejahatan kita di hadapan Tuhan diakui. Terus kita masuk ke dalam ruang kudus, baru kita masuk ke dimensi kedalaman hati dengan Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Zaman dahulu hanya imam besar 1 tahun sekali mempersembahkan korban. Itu pun kalau nggak didapati nggak kudus, mati di ruang maha kudus. Hari ini, sejak kematian, kebangkitan Yesus 2 kali, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Kita bisa menghadap Tuhan setiap hari. Setiap hari kita bisa nyembah Tuhan. Kita bisa bergaul intim dengan Tuhan. Kita kenalin ini hati Tuhan kok. Kalau bagaimana mungkin kita kenalin hati Tuhan kalau kita nggak mau membangun keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kita kenalin, kita bisa mengenal tujuan Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak benar-benar mau berikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Mati daging. Diperlakukan buruk sama orang, udah diam, tenang aja. Kamu tahu kok Tuhan yang kamu sembah siapa. Tuhan yang kamu layani siapa. Nggak usah bela diri, nggak usah komplain, nggak usah membenarkan diri, nggak usah cari muka tetap di sana. Cari muka sama orang lain. Muka tetap di sini. Orang itu kalau semakin kenal Tuhan, tahu jati dirinya siapa di dalam Kristus. Kemanapun dia pergi, dia nggak butuh embel-embel, nggak butuh apa-apa. Dia tahu Tuhan nyerta. Kebanggaannya adalah Tuhan. Sehingga hidupnya tenang dan enjoy. Kalau kebanggaan kita bukan Tuhan. Orang Jawa itu bilang yang digul-gul nih itu bukan Gusti Allah. Yang digul-gul nih, yang jadi utama dan terutama bukan Tuhan, adalah dirinya sendiri, uangnya, jabatannya, posisinya, pengalamannya, atau apapun juga dalam dirinya. Itu masih perlu dimatikan. Kalau seseorang kenal Tuhan sampai kedalaman hati Tuhan, dia nggak butuh apa-apa. Dia tahu persis Tuhan menyertai. Dia tahu persis Tuhan mengurapi. Dia tahu persis Tuhan yang akan bikin buka jalan, breakthrough dan terobos. Enjoy, gak usah komplain, gak usah ngedumel. Tutup mulut dan tenang jalan sama Tuhan. Kita cukup kenalin Tuhan. Tahu Bapak Ibu? Kata diam. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Artinya diam, benar-benar diam, nggak ngapa-ngapain. Dalam tingkat kedalaman hubungan kita dengan Tuhan, itu bukan ketika kita ini memanjatkan doa, bukan kita memanjatkan penyembahan, tapi ketika kita diam, menaruh pikiran kemauan kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Bukankah di ruang maha kudus, imam besar nggak ngapa-ngapain, hanya diam saja. Ya, diam artinya nempel ke hati Tuhan. Orang mau nggak usah dengar yang lain, nggak usah dengar kata orang. Diam, serahin hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Orang Kristen yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, hidupnya terlalu dangkal, nggak kenal Tuhan. Tidak heran dagingnya nonjol, kelakuannya busuk, sekalipun ke gereja kepahitan, sekalipun ke gereja gampang tersinggung, sekalipun rajin ibadah, mulutnya jahat. Karena apa? Yang di dalam nggak diubah. Kalau orang kenal Tuhan, di dalamnya pasti berubah, kelakuannya berubah. Nggak mungkin imam dalam perjanjian lama masuk ruang maha kudus, mati kalau didapatin berdosa. Kerahnya di dalam perjanjian lama imam besar itu. Kalau ada di dalam kotor, mati. Artinya tidak boleh pakai kekuatan kita sendiri. Butuh Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Perlu Tuhan dalam setiap hal. Apapun yang kita alami. Baik Ibu, makanya saya ulang berkali-kali, terima kasih Bu Leni. Terima kasih Bu Ailing. Terima kasih semua yang ikut PD. Aku ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya itu orang Malang. Dari desa. Kalau tanpa Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Sampai hari ini Tuhan percayakan. Firman, karena saya kenal Tuhan, saya cintai Tuhan. Saya udah nggak mau yang lain hari ini. Saya nggak mau yang lain. Saya mau pingin Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Udah. Dulu, sebelum sampai dalam proses itu, saya masih pingin ini, punya ini, pingin itu, mau mencapai. Sekarang udah enggak. Aku hanya pingin nyenangin Tuhan aja. Sisa hidup yang ada ini, saya bilang sama istri, hari sisa hidup yang ada yang Tuhan percayakan sama kita ini. Kita buat nyenangin Tuhan aja. Cukup kebutuhan kita cukupin, udah cukup, sisanya untuk yang lain. Kita udah nggak pingin yang apa-apa. Mau nyenengin Tuhan. Orang kalau mau nyenengin Tuhan tuh belajar matiin daging. Enak apa nggak enak?
Oh, udah berulang melakukan seperti ini ya, dikecek kadang. Diperlakukan buruk kok. Diperlakukan yang gak enak. Tapi reaksi kita kan harus tetap mencerminkan firman Tuhan. Itu adalah proses bagian hidup kita. Tapi ujung hidup kita kan dipromosi Tuhan. Kalau engkau diem, artinya seperti kita datang ke dokter gigi, nunggu antrian sampai susternya panggil, nomor sekian masuk. Setelah itu ngapain? Diem ya diem. Dia menyerahkan sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Apapun yang kamu alami hari ini, cukup diam di kaki Tuhan. Nggak usah komplain, nggak usah gerutu. Nggak usah membenarkan diri. Apalagi mencari alasan. Udah tenang, diam, koreksi diri. Tuhan, apa yang perlu dimatikan? Matiin. Tuhan, apa yang belum kau cabut? Cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya kau dapati hatiku itu tulus dan murni di hadapan. Apa yang nempel selama ini dalam hatiku yang jahat? Cabut sampai ke akar-akarnya tuh. Lebih baik, saya kalau dengerin khotbah saya, pasti tahu sering saya ngomong. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan waktu masih hidup daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kita kematian. Udah nggak ada pertobatan lagi setelah mati. Lebih baik kita hari ini sungguh-sungguh mengkoreksi sampai ke kedalaman batin kita. Izinkan Tuhan mencabut semua kebusukan, kejahatan, kemunafikan, kesombongan, keakuan. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Biar kita dapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ujung hidupmu akan berkemenangan. Mati daging, pikul salib, sangkal diri, udah nggak ada solusi lain. Selamat tahun 2022. Saya selalu ngomong pikul salib, mati daging, sangkal diri. Nggak ada solusi lain. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pikul salib, mati daging, sangkal diri. Diam. Nggak usah bereaksi apa-apa. Serahin ke Tuhan. Koreksi diri, bertobat. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Engkau akan melihat promosi Tuhan. Promosi nggak perlu dikejar. Breakthrough juga nggak perlu dikejar. Yang mau kejar adalah hati Tuhan, cintai Tuhan. Kamu akan ketemu urapan. Kamu akan ketemu hadiratnya. Kamu akan ketemu hidupmu akan diubahkan dalam kuat kuasanya yang ajaib dan dahsyat. Amin. Saya berdoa PD Victory akan semakin besar. Dipakai Tuhan luar biasa memenangkan orang-orang yang sedang struggle. Mereka akan dipulihkan menjadi tentara-tentara Allah yang powerful. Jadi dampak besar buat bangsa Indonesia. Terima kasih buat PD Victory. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.